Siapa yang nggak tahu HP iPhone? Salah satu merek HP yang digandrungi serta didamkan para kaula muda pada umumnya. Karena selain desain dan inovasinya yang luar biasa, juga kesan mewah, elegan, dan berkarisma membuat daya tarik tersendiri bagi para penggunanya. Namun berapa sih harga sebenarnya dari satu HP iPhone itu sendiri? Ada yang tahu? Coba lihat ini. Ada yang mau tebak nggak? Ini biayanya berapa? Biaya produksinya per unit. Saya kebetulan udah 3 kali berkunjung ke pabriknya di Tiongkok dan di Taiwan. Ini Apple ya, jual berapa sih? 18-20 juta. Ada yang mau tebak nggak? Ini biaya produksinya berapa? Ya, 2 juta. Saya kasih 2 kesempatan lagi. 6 juta. Yang paling belakang tuh. Berapa? Udah denger lecture saya sebelumnya. Ini biaya produksinya $10. Dijual 1.200 atau 1.300 dolar. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai bagaimana kita harus meningkatkan produktivitas, ya coba dipikirin apa yang kita harus lakukan di rumah tangga, ngobrolnya kayak gimana, di sekolah, di gereja, di masjid, pesantren, di kantor, lagi arisan, lagi nonton bola, supaya ujung-ujungnya adik-adik kita bisa memproduksi barang seindah ini dengan biaya $10. Kalau nggak bisa, ya kayaknya PR kita masih banyak. Bagaimana pendapat kalian? HP iPhone kalian buatan mana? Tentu banyak dari kita banyak yang bertanya, kenapa perusahaan Apple memilih memfabrikasi produknya di China? Satu benak yang terbesit ketika mendengar barang-barang buatan China adalah, ya murah, betul, tepat sekali. Selain Apple atau iPhone yang memilih produknya diproduksi di China, juga banyak perusahaan besar lainnya yang memilih produknya diproduksi di China. Pertanyaan selanjutnya, kenapa China bisa membuat produk berkualitas dengan harga terjangkau, bahkan boleh dibilang, wow, murah banget? Ada yang tahu? Oke, kita melebar sebentar. Apa yang membuat barang atau produksi dari Cina itu harganya murah? Udah gitu kualitasnya nggak murahan lagi. Setelah beberapa bulan ke belakang TikTok Shop ditutup, kini sekarang dibuka kembali lagi dengan gaya permainan baru, yaitu kolaborasi dengan salah satu e-commerce dari karya anak bangsa, yaitu Tokopedia. Entah itu aturan atau siasat akal-akalan, kita nggak tahu dan kita nggak bahas itu, tapi kita akan kupas tuntas. Kok bisa ya Cina jual produk dengan harga murah? Apa nggak rugi? Apa memang itu strategi dari kebijakan kepemerintahan Cina? Misalnya saja kalau kita perhatikan iklan atau penawaran yang muncul di sosial media kita, seperti produk kecantikan ini, itu jualannya bisa di bawah harga kisaran 20 ribuan. Begitu juga di bidang teknologi, yaitu HP Xiaomi, mereka bisa jual di kisaran harga kurang dari 2 jutaan yang dengan dibekali kapasitas RAM 4 GB. Bagaimana bisa dibayangkan kalau terus-terusan begini, lama-lama produsen dalam negeri bisa-bisa hancur. Meskipun bisa jadi banding setir dari produsen ke distributor atau pengecer, ya sah-sah saja, cuma pastinya banyak sekali impactnya, yaitu minimnya daya serap tenaga kerja dalam negeri. Ujung-ujungnya sama juga, kita jadi kuli asongan yang jualan produk asing. Ya kalau laku, kalau enggak rugi dong. Kita lanjut. Jadi faktor utama yang membuat Cina bisa produksi dan jual barang murah yaitu rahasianya pada material yang diolahnya, karena mereka sudah membeli bahan mentah dengan skala besar, yang mana kita tahu kalau ambil atau beli barang jumlah banyak pasti harganya miring. Setelah bahan mentah itu diolah dan dijadikan suatu produk, maka tinggal jual ke negara-negara dengan daya konsumsi yang tinggi, ya kayak Indonesia ini. Bahan-bahannya dari negara lain, produksinya di Cina, jualnya di negeri orang, ya udah uangnya balik lagi berputar di Cina. Belum lagi diketahui upah di negeri Cina itu murah, ya walaupun nggak semurah di negeri ini, tapi setidaknya standar dengan kompetensinya. Makanya nggak heran banyak perusahaan-perusahaan kapitalis asal Amerika itu mengekspansi bangun pabrik di Cina, karena itu sesuai dengan prinsip kapitalisme, yaitu model sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Selanjutnya, kebijakan dalam negeri Cina itu sangatlah ketat, apalagi untuk perusahaan asing yang masuk ke Cina, maka Cina akan memperlakukan pajak yang sangat ketat. Dan juga perusahaan asing tersebut harus memiliki perusahaan mitra dengan perusahaan Cina, yang gunanya untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas agar bisa mengambil sebagian besar keuntungannya. Berikutnya, Cina itu melakukan strategi dumping. Jadi strategi dumping ini ngejual barang di luar negaranya tapi dengan harga di bawah pasarannya. Misalnya harga barangnya 1 jutaan, tapi di luar negara mereka jual dengan harga setengahnya, yang mana tujuannya supaya produk dalam negeri itu hancur dan produk yang mereka jual yang menang dalam persaingan.
Coba lihat saja di negeri ini, banyak produk dari Cina, dari berbagai macam model produk mereka jual semurah-murahnya supaya produk lokal Indonesia hancur, produsennya diserang habis-habisan. Intinya, kita hanya boleh jadi konsumen, kalau enggak ya pengasong produk asing. Belum lagi, sistem di sana itu bersistem sosialisme, jadi apa-apa semua diatur oleh pemerintah, dan nggak ada tuh demo-demo kayak di negeri ini kalau meminta kenaikan upah. Nggak kayak di sini, di demo aja naiknya nggak seberapa, apalagi nggak di demo, udah makin parah yang ada. Dan perlu diketahui juga, di Cina itu para produsennya mendapatkan bahan-bahan dari tangan pertama. Jadi di sana tuh lengkap bahan-bahannya. Jadi nggak perlu repot-repot impor dari luar negeri. Udah gitu nggak ada yang namanya pungli. Jadi apapun urusan produsennya diberi kemudahan birokrasinya. Dan disinilah fungsi dan peran utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekspor impor. Apalagi untuk soal impor produk dari barang-barang asing harus diatur dan diregulasi kembali agar produk dan produsen dari dalam negeri ini tetap bisa bersaing dan banyak diminati para pembeli dari negeri sendiri. Dan sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini. See you, God bless.